Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas tentang apa saja yang memurtadkan dari ucapan, perbuatan, i'tikad, baik itu dilakukan karena sengaja ya ataupun tidak sengaja dengan niatan merendahkan agama. Semua yang telah diterangkan pasti ada embel-embel kalau ada istihza fiddin, meremehkan agama, menghina agama, apapun bentuknya itu, amdan kana au hazlan, sengaja ataupun dia guyon, maka sudah keluar dari agama yang mulia ini. Sekarang kita akan membahas tentang ahkamul murtad. Hukum murtad kayak apa sih? Orang kalau sudah keluar dari agama ini, itu apa yang dilakukan? Faslun, yajibu ala man waqa'at min huriddatun al-audu fawran. Wajib bagi mereka yang telah melakukan dari hal yang telah disebutkan dari bahaya-bahaya murtad, akhirnya melakukan baik itu i'tikad, perbuatan, ucapan, apa kewajibannya? Al-audu fawran ilal Islam, wajib cepat kembali ke dalam agama Islam ini. Maknanya tidak usah nunggu, tidak usah nyari bukti, tidak usah pembelaan. Ketika sudah dirinya sudah dicap sama ulama, kamu sekarang sudah keluar dari agama mulia ini, gimana? Sudah wajib cepat kembali. Dengan cara apa? Bin nutqi bisyahadata, ini mengulangi syahadatnya yang dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan mengucapkan saya bersaksi sebenar-benarnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Kemudian wal iqla', dan meninggalkan hal-hal yang menjerumuskan ke dalam murtad tadi itu ya. Kalau misalkan dia sekarang bilangnya tobat tapi tidak ada upaya untuk meninggalkan seperti itu semua, maka bukan tobat namanya. Wa yajibu alaihi nadamu ala ma sadara minhu, wajib yang selanjutnya selain syahadat meninggalkan yang menjerumuskan. Yang ketiga, wajib nyesel, menunjukkan kalau itu hakikat taubat. Kalau nggak nyesel ya bukan taubat namanya. Dan kalau perbuatan dosa itu bisa diampuni, kalau sudah murtad ini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan tidak diampuni ya. Ada yang mengatakan diampuni tetap, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, wal azmu ala alla ya'uda limithlihi, janji, punya i'tikad kuat, tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan bentuk apapun. Kadang nyesel dengan ucapan tapi perbuatan ngulangi lagi, nggak boleh. Wa qada'u ma fatahu min wajibati syara', dan wajib mengqadha daripada kewajiban syariat yang ditinggal selama masa dia murtad. Waktu murtad dia nggak sholat, nggak puasa Ramadan, diqadha semua. Di bulan Ramadan nggak bayar zakat fitrah, diqadha. Meskipun kalau di zaman masa dia murtad dia ngerjakan ya, nggak sah. Kenapa? Karena sholat itu syarat sahnya harus muslim, puasa Ramadan syarat sahnya harus muslim, tapi tetap diminta oleh syariat, tetap dianjurkan oleh syariat. Fa'illam yatub, misalkan dijelaskan kepada dia, kamu lo harus tobat dengan syahadat, meninggalkan hal yang menjerumuskan, harus nyesel kawan, terus harus berjanji tidak mengulangi. Gak mau tobat dia, wajabat istitabatuhu, wajib dipaksa. Kenapa? Karena nggak ada agama yang bisa menyelamatkan dirinya kelak di akhirat kecuali Islam. Wa man yabtaghi dina ghairil Islam
Wa man yabtaghi barang siapa yang meminta atau berharap agama selain yang diterima oleh Allah, selain Islam nggak ada. Wa may yabtaghi dinal Islam. Ya, barang siapa yang berharap agama selain Islam, maka nggak ada. Wa la yuqbalu minhu illal Islam. Tidak ada yang bisa menerima kecuali Islam. Atau diminta tobat tetap angkuh begitu, diminta tobat tambah meremehkan, atau al-qatlu, ya dibunuh, ya. Maknanya dibunuh bukan kita yang bunuh, yang bunuh itu adalah para eksekutor. Ketika sudah diangkat permasalahan ini ke pengadilan agama, kalau memang negaranya menganut hukum Islam murni, bukan seperti di Indonesia, terus imam ataupun presiden mengatakan ini sudah waktunya dibunuh, sudah dibunuh, dipenggal. Tapi kalau misalkan dia nggak dibunuh oleh pemerintah, yang bunuh tetangganya, mungkin mangkal ya, atau yang bunuh itu temannya karena menghina kepada Islam, bagaimana? Uziro, yang bunuh ditakzir, tapi nggak dikisos. Ditakzir itu ya kayak di penjara berapa tahun, atau mungkin dijilid, dicambuk. Tapi dikisos sebagaimana dia membunuh tidak. Kenapa? Karena yang dibunuh itu orang yang berhak untuk dibunuh. Ya. Contohnya gini, kita bab yang lain contohnya. Sampean masuk ke gudang atau pabrik, di situ ada orang lagi buat fermentasi khamr yang berupa anggur. Awalnya kan anggur jadi arak, khamr, terus jadi tape, gitu kan ya? Kan gitu. Kalau sampai tiba-tiba masuk ngamuk, ini pabrik khamr ini, pabrik minuman keras ini, hancurkan semuanya. Gimana? Sampean nggak wajib ganti rugi. Meskipun tahu-taunya pabrik itu adalah pabrik bikin tape. Ya. Kenapa? Masih ada alasan. Kayak tadi ini, dibunuh sama orang yang tidak berhak membunuh, bukan algojo, bukan imam, bukan presiden. Gimana? Gak ada masalah, gak dikisos. Wa batala minha shaumuhu wa tayammumuhu. Saat itu puasanya batal, tayammumnya batal. Wa nikahuhu qabla dukhul, dan pernikahannya sebelum dia kumpul sama istrinya. Wa kadza ba'dahu, dan selanjutnya juga setelah kumpul bagaimana? Pernikahannya batal. Illam ya'ud ilal islami fil iddah, selama tidak kembali ke dalam Islam di masa iddah, masa menunggu sampai selesainya hitungan setelah talak tadi itu. Wala yasihu aqdu nikahihi, akad nikahnya nggak sah. Makanya kalau ada orang kafir masuk Islam, ya, dan dia sudah baligh atau sudah menikah, lakukan dua hal. Pertama, suruh mandi wajib. Oh iya, bukan mandi gara-gara dia masuk Islam dulu, itu sunnah. Mandi wajib, dia kan keluar mani, iya, kumpul, dia nggak mandi nih. Gimana? Suruh mandi wajib. Kedua, kalau punya pasangan, suruh akad seperti akad Islam. Takutnya punya anak dari pernikahan yang beda agama, nanti anaknya bukan lagi anak yang sah dalam syariat Islam. Wala yasihu aqdu nikahihi, tidak sah akad nikahnya. Wa tahrumu dzabihatuhu, haram sesembelihannya. Ya. Kita kan sering di masyarakat ini kalau nyembelih mesti ngomongnya gini, nyembelih gak pakai bismillah kan gitu. Sebenarnya bismillah ketika nyembelih itu sunnah. Pakai bismillah, gak pakai bismillah boleh. Yang jadi syarat sah sembelihan itu kalau yang menyembelih orang musyrik, itu haram. Jadi yang disembelih itu jadi bangkai. Karena syaratud dzabih, syaratnya yang menyembelih itu harus muslim. Iya. Jadi kita kan taunya ayam opo itu warung itu sembelihnya pakai bismillah apa enggak? Lo pakai bismillah, gak pakai bismillah gak ada masalah. Syarat utama adalah penyembelihnya muslim apa enggak. Itu. Wala yarithu,
Orang murtad nggak bisa mewariskan. Wala yurathu, nggak bisa dapat warisan. Nggak mewariskan, tidak menerima warisan. Terus bagaimana kondisi jenazahnya kalau sudah dibunuh? Wala yusalla alaihi, nggak boleh disolati. Wala yughassalu, jangan dimandikan. Wala yukafanu, jangan dikafani. Wala yudfanu, tidak dimakamkan. Wa maluhu fai'un, hartanya disita, dimasukkan kas negara, baitul mal. Namanya fai. Ya. Ya, makanya syaddada syariah. Syariat itu keras kalau untuk urusan murtad. Kenapa? Ini agama ini mulia, gak ada agama selengkap kita ini. Selesai. Sekarang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang mukallaf, orang yang akil baligh? Faslun yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap orang mukallaf yang muslim akil baligh, ada ujami ma aujabahullahu alaihi, wajib apapun yang diperintahkan. Salat, puasa, zakat, haji umroh bagi yang mampu. Kemudian meninggalkan perbuatan yang haram, harus tahu. Wa yajibu ayu addiyahu ala ma amarahu bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi. Wajib mengerjakannya tadi itu lengkap. Mengerjakan perintah Allah dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Wa tajannubi mubtilatihi, dan meninggalkan hal yang membatalkan. Kalau ngomong dia sudah muslim hakiki, ya sholatnya meninggalkan hal yang membatalkan. Iya, jangan setengah-setengah. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam tadi itu totalitas, seluruhan sudah. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha aw ya'tiya biha ala ghairi wajhiha. Wajib alaihi, kepadanya, amru man ra'ahu tarikan li syai'in, memerintahkan untuk nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada orang lain melakukan yang tidak semestinya, wajib. Ya, kalau enggak, semuanya satu kota tadi itu dosa. Ada kisah di zaman salah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Saat itu di situ ada orang soleh, ada orang alim, tapi yang maksiat banyak. Terus karena maksiat banyak, Allah menyuruh kepada malaikat untuk menurunkan siksa. Wahai malaikat, aku akan tuangkan siksa kepada mereka. Kata malaikat, ya Rabb, wahai Allah, fihi alim wa fihi soleh. Di masyarakat yang akan disiksa ini ada orang alimnya, ada orang solehnya. Apa enggak jadi pertimbangan aja dulu? Apa kata Allah? Ibda bihaula, mulai dari mereka, bahkan mulai siksanya tadi itu turun dari rumahnya orang soleh, orang alim. Malaikat tanya, kenapa ya Rob? Kata Allah, karena mereka bungkam, diam ketika ada kemungkaran, dan ketika amar ma'ruf dia tidak memerintahkan. Maka mulai dari mereka. Jadi kalau ada orang itu sok alim, ya, terus suruh negor, enggak wis, aku tak dewe-dewe ae. Salah. Ya salah. Atau ada orang begini, kamu, pas ada orang ditegur, yang ditegur bilang gini, kamu kok ngurusi aku sih? Urusanmu, gak usah ngurusi aku. Gimana? Gak bisa. Saya dengan menegur panjenengan gak sholat, saya sayang sama panjenengan. Saya cintanya muslim kepada muslim, takut panjenengan nanti dapat siksa. Gak ada cuek untuk urusan seperti ini. Yang cuek itu untuk urusan ekonomi, untuk urusan duit, urusanmu. Kanjeng Nabi aja mengatakan begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum, panjenengan lebih tahu urusan dunia panjenengan. Kon awakmu lebih tahu urusan duitmu, aku gak iso ngatur. Itu boleh. Tapi ada orang gak sholat, gak kudungan, perempuan rokokan mungkin, ya gak puasa, teguran. Apunten, sampean menghina kehormatan Ramadan. Saya hanya menyampaikan, ingat siksanya Allah. Ayo tobat, ya. Sampai terbawa hawa nafsu, bisikan setan, tobat sama Allah, mumpung bulan Ramadan. Itu nanti orangnya itu berubah apa enggak, bukan urusan panjenengan. Ma'alaika illal balag, tugasnya panjenengan nyampe no. Dia berubah enggak berubah, urusannya Gusti
Allah, urusannya pangeran. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara alaihi. Bahkan kata beliau, kalau amar ma'ruf nahi munkar panjenengan punya kekuasaan, wajib dipaksa. Ada misalkan saya jadi pimpinan satu kantor. Saya buat kebijakan zuhur stop, gak ada kerjaan, sholat berjamaah. Ada 1 orang, 2 orang muslim gak sholat. Gimana? Yo tak SP. Lah, ngene-ngene iki boleh. Bahkan diperintahkan, bahkan dapat pahala besar. Jangan pas wis pokok aku wis ngongkon sampean sholat iya, gak sholat iya, jangan. Kalau ndak kita perhatian kepada Islam, siapa mau perhatian? Sampean gak sholat, Pak. Sudah 2 kali saya perhatikan. Loh kan urusan sholat sendiri-sendiri. Nggih kalau di rumah. Kalau di sini ikut aturan kantor. SP langsung 1. Wa illa fayajibu alaihi al-inkaru biqalbihi. Kalau dia nggak punya kekuasaan, kayak kita ini ya, lihat di warung orang mangan, di dalan rokokan bulan Ramadan. Terus apa? Sudahlah, ingkar dalam hati cukup. In ajaza anil qahri wal amri, jika nggak bisa maksano atau nggak bisa memerintahkan. Tapi wadzalika adhaful iman, itu paling rendahnya iman kita. Ai aqallu ma yalzamul insan indal ajzi, minimal kedudukan imannya seseorang. Kenapa? Kekuasaan gak punya, ngomong gak berani, hanya bisa ingkar di hati. Sampean paling minimal, tapi sampean masih baik. Wa yajibu tarku jami'il muharramat. Orang mukallaf, akil, baligh, muslim wajib meninggalkan semua yang haram. Wa nahyu murtakibiha, dan melarang orang untuk terjerumus ke dalam hal seperti itu. Wa man'uhu qahran minha in qadara alaihi, boleh memaksa. Ada orang mau pacaran, lah gak boleh. Ada orang mau minum minuman keras, gak boleh. Ada orang mau main slot, ojo, bahaya. Iki haram. Sampean lagi kurang ajar sama pangeran, ojo. Kalau sampean bisa mokso, boleh. Wa illa, kalau nggak bisa, kembali sama yang tadi, wajib alaihi ayyunkira dzalika biqalbih, wajib ingkar di hati cukup. Saya nggak punya kekuasaan, aku ngomong nggak mampu, nggak bisa hadis, nggak bisa ayat. Wa mufaraqatu maudhi'il ma'siyah, terus selain ingkar, jauhi orang ahli maksiat seperti itu, jauhi tempatnya. Ya. Apa haram itu? Haram mata wa'adallahu murtakibahu bil iqab wa wa'ada tarikahu bis thawab. Makna perbuatan haram itu apa yang dijanjikan oleh Allah bagi yang meninggalkan, ya. Bagi yang meninggalkan dijanjikan pahala, bagi pelaku haram dijanjikan siksa. Maka dari itu kita harus tahu apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita agar selamat dalam kehidupan dunia ini. Dan insya Allah besok kita akan bahas apa saja syarat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita harus tahu syarat-syaratnya. Gak sembarangan tiba-tiba tutup kedai bulan Ramadan. Ya. Atau ada prostitusi. Tutup. Gak sembarangan. Semua ada syarat-syaratnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.